Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk video kali ini saya ingin mengedukasikan narasumber kita untuk proses penghapusan tato dengan metode Ponpes Anaja. Untuk narasumbernya insya Allah nanti akan saya tanya-tanya bagaimana prosesnya dan hasilnya, insya Allah nanti akan diutarakan langsung dari narasumbernya. Untuk yang ingin saya tanyakan pertama itu, untuk proses yang pertama itu di tahun berapa Mas? Sebelum COVID ya. Sebelum COVID, berarti tahun 2018 ya mungkin. Tahun 2018 itu pertama kali proses menggunakan metode Anaja. Oh iya Mas, yang ingin saya tanyakan dulu sebelum ada program penghapusan tato dari Ponpes Anaja itu sudah ada belum keinginan untuk menghilangkan tato? Ya sudah sih. Sudah ada ya? Sudah, tapi ya itu cari tempatnya sih susah. Memang kalau untuk dulu itu sulit ya Mas ya, cari program penghapusan tato. Mungkin ada, cuman harus mengeluarkan biaya tidak sedikit ya. Karena untuk yang dikenal itu dulu metodenya itu laser. Biasanya diukur dengan persenti ya. Nah itu kalau misalkan tatonya banyak itu cukup lumayan mungkin ya. Wah ini kita tanyain aja habis berapa? 12 juta sebenarnya. 12 juta. Itu ditanya, diukur sama ini 12 juta. Ini ya Mas ya. Jadi ini teman-teman, untuk ukuran tato yang sudah dihilangkan menggunakan metode. Tapi sebelum menghilangkan dengan program Anaja ini belum pernah ya Mas ya? Belum. Baru menggunakan program Anaja. Dan untuk ukuran tato seukuran ini itu ditarget, dipatok biaya 12 juta. 12 juta. Lumayan. Itu di mana Mas? Sudah di ya tempatnya apa ya? Magelang ya. Di Magelang. Oh, berarti itu bukan program hijrah ataupun program Enggak, tapi perorangan. Perorangan ya. Dan gini, sebagai ibu, istrinya itu dulu sebelum dihilangkan tatonya itu pernah nggak mengingatkan? Pernah mengingatkan supaya dihilangkan. Insya Allah ada ya rasa untuk mendorong gitu ya. Dan sekarang kan ini sudah dihilangkan. Itu ikut seneng atau biasa aja Bu? Senang sekali. Senang sekali ya Bu ya. Terutama anaknya, anaknya sing lanang kan ya iku sok tatune dilangi. Malah mengingatkan ya. Oh, ya itu teman-teman semua. Jadi kalau untuk hal tato itu, mohon maaf ini sebelumnya Mas ya, kalau untuk bahasanya kurang pas. Jadi hal tato itu kalau untuk kesimpulan saya pribadi itu yang menanggung, mohon maaf, menanggung malunya atau aibnya itu bukan hanya orang yang bertato, mungkin seperti itu ya Bu ya, tapi lebih ke keluarga. Nah, mungkin keluarga itu kan bukan hanya anak saja, tapi menyangkup itu gitu. Mungkin ketika kita mempunyai tato, terus tatonya belum dihilangkan, dan ketika kita mau belanja lebih baik itu seolah-olah pasti ada rasa kurang mantep ya mungkin ya Mas ya. Itu karena gini, saya pun mempunyai pengalaman tentang tato. Dulu saya juga pernah bertato gitu. Jadi untuk pengutaraan yang seperti ini itu bukan saya kata orang, tapi saya mengambil dari diri saya sendiri gitu. Dan gini Mas, setelah dihilangkan tato itu, untuk rasa dalam hati itu kayak gimana Mas? Ya gimana ya, mau ngapain aja nyaman aja. Nyaman ya? Nyaman ya. Dulu sebelum dihilangkan itu, ketika mungkin, mohon maaf, kalau misalkan di desa itu kan ada kegiatan sosial yang sifatnya umum tapi bagus itu, kayak misalkan contoh malam Jumat yasinan gitu kan ada ya Bu ya. Nah itu pas di saat kayak gitu terus kita ikut, kelihatan tatonya itu rasanya nyaman nggak Mas? Ya gak nyaman. Gak nyaman ya Mas. Nyaman. Nah itu salah satu dari mungkin dorongan untuk pengen menghilangkan, dan ya lebih terutamanya itu untuk di keluarga ya Mas ya. Mungkin ketika
istri itu belum begitu untuk mendorong, tapi ketika sudah mempunyai anak itu lebih Iya. mendorong lagi Mas ya. Ya, Cuman kan karena udah besar kan ya enggak. pasti timbul rasa malunya itu lebih ya Mas ya, karena tidak mau orang tua itu mencontohkan sesuatu yang kurang baik ya pada anaknya. Gini Bu, dulu sebelum Bapak itu menghilangkan tato itu memang benar-benar rasa tidak nyaman itu ada ya Bu ya. Itu sisi pandangannya itu karena dipandang dari tetangga yang apa ya, memojokkan, atau memang sisi dalam segi mendengarnya atau mengertinya pengertian dalam segi agama Bu. Ya. Pengertian dalam segi agama. Pengertian dalam segi agama ya. Karena alhamdulillah memang di sini itu lingkupan pondok ya Bu ya. Jadi kalau untuk segi pengertian ilmu agama itu insya Allah nggak kurang kalau memang mempunyai niat belajar gitu ya. Jadi gini teman-teman, ini narasumber yang saya tanya-tanya ini, yang saya minta utarakan apa yang dulu dirasakan dan sekarang dirasakan itu memang tidak jauh dari lingkupan pondok seperti itu. Tapi ini tanpa settingan sedikit pun, insya Allah tanpa settingan. Jadi benar-benar real dari orangnya, dan ini saya datangin ke rumahnya gitu. Tapi tadi sebelum saya datangin itu udah minta izin terlebih dahulu gitu. Jadi gini, berarti dulu itu sebelum mempunyai anak pun sudah mempunyai rasa tidak nyaman kalau suaminya itu mempunyai tato Bu? Enggak Gitu, enggak nyamannya nganu Mas. Yo nek meh salat apa gitu kan yo was-was juga ya. Ini Pasti was-was rasanya. keterima apa ora. Jadi gini, kalau untuk gambaran saya itu kayak gini, mohon maaf ini sebelumnya. Kalau penghiasan saya mau bertemu sama orang yang saya segani. Contoh misalkan lurah, ataupun camat, ataupun itu sampai ke titik presiden, itu saya harus berpakaian rapi gitu. Kalau misalkan saya nggak berpakaian rapi, kayaknya kurang sesuai. Dan kalau misalkan saya gambarkan itu memang tato itu kan terlihat ya Bu ya. Kalau mungkin dalam segi umum itu belum tentu, kalau untuk saya utarakan kotor itu belum tentu orang tersebut itu merasa kotor. Tapi kalau dalam sisi pandangan agama memang tato itu diharamkan. Jadi ketika kita, mohon maaf ini, kalau kita sedang beradab ke Allah itu memang terasa banget ya Mas ya, dalam Iya, hati. betul. Rasa nggak nyaman, rasa bener-bener intinya mengganggu gitu Mas ya. Mengganggu ya. Jadi bukan hanya pandangan orang saja. Ini mohon maaf untuk orang muslim ya. Kalau non muslim kan kemungkinan ada ibadah lain, karena banyak juga dari program kami yang mengikuti program kami itu orang-orang yang Hindu ataupun Katolik, Kristen itu banyak sekali gitu. Mungkin mereka juga merasakan ke situ mungkin, karena semua agama itu kan mempunyai ibadah sendiri-sendiri caranya gitu ya. Jadi memang rasa untuk mengingatkan ataupun sudah mengingatkan itu sebelum mempunyai anak ya Bu ya. Belum. Dan ketika sudah mempunyai anak itu tambah atau gimana Bu? Tambah. Tambah rasa ingin menghilangkan gitu ya, ingin mengingatkan ya Bu ya. Selalu tak ingat ke lo Mas. Sering. Tiap hari. tak ingat. Masya Allah. Dan memang nggak gampang ya Mas ya, nggak gampang. Mungkin masih ingat Mas waktu pembuatan tatonya itu tahun berapa? 2014 apa berapa ya di tangannya? 2014. Iya, 2013 ya. 2013. Juli Adi. Dan sekarang Mas Adi sudah umur 18 tahun. 23 berapa? Berapa? 19 atau 20 ya? 20 tahun. berarti bikin gambar itu udah punya anak Mas? Udah punya istri. yang tangan, Oh. yang kaki. Yang ini kan Dari udah lama Oh, ini. kalau yang ini mah kayaknya kalau saya simpulin coba-coba ya Mas. Karena yang dikit-dikit gitu. Kayaknya belum terlalu terpengaruh sama teman gitu. Berarti ada beberapa bagian ya Mas ya. Dulu pembuatan tatonya itu menggunakan alat rakitan. Rakitan atau ya. Rakitan jarum satu ya Mas ya.
Jadi tato memang zaman dulu itu alatnya itu apa Manual. ya? Bikin sendiri gitu pakai dinamo apa Tamiya gitu. Sambil ngerokok, Mas. Jadi gini, saya lebih mengingatkan untuk saya pribadi maupun keluarga saya, saudara saya semuanya gitu. Untuk yang di luar sana yang melihat video ini, nanti simpulkan sendiri apa yang sudah saya utarakan maupun dari narasumber yang sudah diutarakan. Pada intinya, ketika orang yang sudah mempunyai tato dan dia sudah mempunyai istri maupun anak, insya Allah istri maupun anaknya itu pasti rasa tidak kenyamanannya itu ada. Jadi bukan hanya orang yang mempunyai tato saja, tapi anak dan istrinya pun tidak nyaman ketika ada keluarga yang bertato seperti itu. Ya inginnya ya mengingatkan supaya dihilangkan. Dan alhamdulillahirabbil alamin, Allah memberikan sarana ya, memberikan solusi melalui Pondok Pesantren An-Najah itu mempunyai program penghapusan tato. Dan di situ memang untuk saat ini dan kemarin-kemarin yang sudah berjalan itu untuk programnya itu belum bisa dibuat free, tanpa biaya itu belum bisa. Tapi insya Allah untuk kedepannya itu akan kami buat free. Nah, tapi kami mengharap ya nanti dari video pengutaraan saya ini, saya berkeinginan itu yang menonton itu bukan hanya orang yang mempunyai tato. Jadi ya insya Allah ketika melihat video yang seperti ini pasti akan ada sisi positifnya gitu. Ya kalau untuk negatifnya buang jauh-jauh, jangan sampai diikuti ataupun ditiru gitu. Intinya ambil positifnya, buang negatifnya. Insya Allah kami berkeinginan, saya maupun tim hapus tato dari Ponpes An-Najah itu berkeinginan kalau misalkan nanti ada apa ya bahasanya, sudah ada masukan dari hasil video YouTube itu nanti dari hasilnya itu akan kami alokasikan ke biaya pembelian obat. Saya ulangi lagi, ketika nanti ada hasil dari pembuatan video, karena kami belum lama bikin video, biarpun program kami sudah berjalan 5 tahun, itu kami baru banget bikin video-video yang kami upload di YouTube. Itu nanti ketika sudah ada pendapatan dari video YouTube, insya Allah dari pendapatan itu nanti akan kami alokasikan ke biaya pembelian obat. Dan ketika sudah kita belikan untuk biaya pembelian obat dan sudah terbeli obatnya itu, nanti insya Allah untuk program khususnya yang pertama kali akan kami buat free tanpa biaya itu di pondok. Jadi ketika kita datang ada pasien, kami akan kasih tahu untuk program kami itu sudah free tanpa biaya, dan akan kami jelaskan juga, nanti akan kami buat video ulang supaya paham gitu. Intinya ketika video ini ataupun channel YouTube kami sudah ada penghasilan, bukan penghasilannya, tapi sudah ada pendapatan dari video-video di YouTube, insya Allah nanti akan kami alokasikan ke biaya pembelian obat dan program akan kami buat free. Makanya kita minta bantu untuk yang melihat video ini, kami minta bantu di share, kalau bahasanya belum begitu jelas ya, share, like, komen, terus apa Bu? Subscribe. Saya soalnya belum terbiasa mengucapkan itu. Subscribe ya kayaknya ya, kayak gitulah, dan apa terus sebarkan gitu. Nah, insya Allah nanti kalau misalkan mau menggerakkan ya terutama dalam hati mau menggerakkan, meng-share, terus subscribe itu
mau menggerakkan dari hati, insya Allah itu sama halnya kita berbuat baik, melancarkan program penghapusan tato dari Ponpes Anaja ini. Dan ini terutamanya itu dari narasumber Mas Uco maupun Ibu itu, insya Allah ketika kita mempunyai niat untuk ibadah, pembuatan video yang seperti ini menjadi amal jariah itu bisa aja. Karena ketika ditonton orang, memberikan hiroh ataupun kesemangatan buat orang yang di sana, di luar sana ingin menghilangkan tato karena penasaran dengan hasilnya nanti seperti apa. Nanti kan kita kasih lihat yang lebih jelas lagi untuk hasilnya. Jadi seperti itu. Untuk hasilnya sudah terbukti, ini bukan rekayasa, langsung dari narasumbernya, dan nggak begitu jauh juga dari Pondok Pesantren Anaja gitu. Ya mungkin cukup sekian video kali ini, dan saya ucapkan sangat-sangat banyak berterima kasih Mas ya, karena mau mempublikasikan, mau mengutarakan. Insya Allah teman-teman yang di luar sana, saudara kita semua yang di luar sana yang sedang mungkin membutuhkan program-program yang seperti ini, itu bisa mengambil kesimpulan dari hasilnya Mas maupun pengutaraan semuanya dari Mas ataupun ibunya gitu. Ya, kami ucapkan terima kasih, dan mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang di luar sana, saudara-saudara kita yang se-Islam gitu. Yang penting niatnya. Yang penting niatnya. Paling utama itu niat. Jadi dibilang sakit ya sakit, dibilang enggak ya enggak. Jadi gini, saya mungkin kalau untuk sakit itu sewajarnya ya wajar, karena wajar. Pembuatan tato itu juga sakit gitu. Ya wajar. Kalau misalkan menghilangkan, mau menghilangkan masih bertanya nanti sakit atau enggak, itu berarti niatnya belum begitu kurang ya. Iya Mas, berarti harus diniati dari hati ya Mas ya. Dan ya untuk niat itu jangan sampai salah niatnya buat orang ataupun lain sebagainya ya Mas ya. Niatnya untuk ibadah. Seperti itu ya, mungkin itu dari bapaknya, narasumber kita, dan mungkin dari ibu pesan-pesan untuk yang mungkin ada juga di luar sana nih, di luar sana yang mempunyai pengalaman seperti itu. Mohon maaf nih, mempunyai pengalaman seperti ibu, suaminya bertato gitu loh. Mungkin haruskah mereka mengingatkan setiap hari, atau gimana Bu caranya Bu supaya suaminya itu apa ya, lebih semangat gitu? Ya diomelin tiap hari. Diomelin aja. Oh jadi gitu teman-teman semua, saudaraku. Jadi harus di wis tuwa wis meh ngopon dah. Ya. Mungkin kalau untuk masih muda itu masih bangga ya Mas. Tapi kalau umur kita semakin berkurang itu pemikirannya semakin jauh ya. Apa Bu kira-kira Bu solusinya untuk istri-istri yang mempunyai suami yang bertato? Gimana Bu? Haruskah diomeli setiap hari, ataukah dengan sindir menyindir, ataukah dengan dorongan kata-kata ketika sudah mempunyai anak? Lihat itu anaknya, masa diberikan contoh yang seperti ini kan gitu. Bisa banyak hal untuk mengingatkan kan gitu. Diomeli wae. Diomeli aja Bu. Eman salat ke. Insya Allah terasa ya Bu ya, kalau misalkan orang itu masih mendengar dan melihat itu. Nah ini pertanyaan sama Masnya nih. Kalau misalkan istrinya ngomel seperti itu, terasa dalam hatinya Mas ya? Iya terasa. Terasa ya Mas ya? Butuh waktu lah. Iya ya, karena memang nggak gampang ya Mas ya. Dan alhamdulillahirabbil alamin ketika sudah diadakan program penghapusan tato di Pondok Pesantren Anaja itu nggak nunggu begitu lama. Nggak lama, kayak langsung toh kayak. Langsung nggak begitu lama. Ketika mendengar langsung ngubungin kami dan melakukan prosesnya gitu. Dan saya minta dibuka lagi Mas untuk di bagian yang diproses biar teman-teman bisa lihat hasilnya. Ini yang tadinya itu ketika mau diproses menggunakan metode laser itu harus mengeluarkan budget nominal 12 juta Mas. Iya. Dan kalau untuk proses laser ini mohon maaf, saya kan ada juga pengalaman proses menggunakan metode laser Mas. Jadi proses menggunakan metode laser itu harus berulang Mas.
bukan hanya Iya. satu kali. Dan itu untuk efeknya itu ya sakit juga, panas juga, karena kalau untuk gambaran saya itu seperti ini Mas, saya sering kali ngomong sama teman-teman yang udah proses ataupun mau proses gitu. Proses menggunakan metode laser itu gambaran saya itu seperti kaca pembesar dipantulkan dengan sinar matahari, dan itu mengeluarkan cahaya, dan nantinya ketika didiamkan itu menyebabkan efek panas, pembakaran. Itu hampir seperti itu. Jadi saya merasakan itu proses menggunakan metode laser itu. Tapi saya nggak sampai bersih, cuma hanya satu kali, dan di situ saya simpulkan untuk tinta pun sama sekali nggak ada kurangnya. Kalau untuk satu kali proses itu hanya merusak pori-pori aja gitu. Ini prosesnya 3 kali. 3 kali ya Mas? 3 kali loh. 3 kali itu pembagiannya Mas ya, bukan satu bagian terus diproses 3 kali, bukan ya? 3 kali separuh-separuh lah. Jadi Ya kalau memang kuat sekalian nggak apa-apa. Jadi gini teman-teman, untuk tato seukuran ini proses di program Ponpes Anaja itu dia treatmentnya itu 3 kali pembagiannya. Jadi bukan satu bagian diproses 3 kali itu enggak, tapi satu bagian diproses 3 kali dan treatmentnya 3 kali tahap gitu. Kalau untuk proses yang terakhir Mas, ini kan tahun 2018 ya Mas ya? Yang terakhir yang enggak di bagian lain ada nggak Mas yang lebih yang itu? yang ini baru. Oh, Yang baru loh ini kan kulitnya kan masih merah ya Mas? Masih merah. Merah kehitam-hitaman. Itu nanti juga akan bisa kembali ke seperti ini ya Mas ya? Hanya membutuhkan waktu mungkin. Ya. Dan di bagian tangan Ini ada ini. Ini di jari-jari, ada ini juga. Ya mungkin seperti itu. Kalau misalkan 100% mungkin nggak bisa ya Mas ya? Iya. Misalkan contoh Tapi menghilang. udah bagus ini. Udah bagus ya Mas ya. Nah, itu dari narasumber kita mengatakan sudah bagus. Ya mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih ya Bu ya atas kelonggaran waktunya dan pengutaraan dari hatinya. Terima kasih. Kami akhiri. Topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.